Kasus korupsi BTS Kominfo yang melibatkan Johnny G. Plate bisa seret DPR Kejagung, beri tanggapan. Saya hanya mohon kepada Partai Nasdem untuk legowo, untuk ikhlas menerima bahwa Sekjen Partai Nasdem telah melakukan korupsi jumbo untuk proyek Bakti Kominfo ini. Ini kenyataan. Ini bukan dugaan, tapi ini disampaikan langsung oleh Kejaksaan Agung. Jadi politisasinya di mana? Kalau omongannya Pak Surya Paloh waktu itu bahwa kalau ada kader Partai Nasdem melakukan korupsi, partai dibubarkan. Berani nggak Partai Nasdem membubarkan diri? Terkait dengan dugaan korupsi BTS atau Base Transceiver Station ya, yang diduga merugikan negara senilai 8 triliun rupiah itu, saya jadi bertanya kemana fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh DPR RI sehingga dugaan korupsi ini kok bisa sampai ada. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo yang membawa nama Menkominfo Johnny G. Plate disebut bisa mengarah ke DPR. Hal ini karena DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran dalam rangka menjalankan fungsi anggaran, terlebih untuk program-program pemerintah yang dilaksanakan untuk tahun jama. Terkait pengusutan kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo di DPR, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidik Jampitsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo memberikan penjelasan. Ia mengatakan, saat ini penyidikan masih belum dikerahkan ke DPR. Meski begitu, dia membenarkan ada dana APBN yang menjadi sumber pendanaan proyek tersebut. Meski begitu, persetujuan anggaran oleh DPR untuk proyek ini masih belum menjadi fokus tim penyidik. Dikutip dari tribunnews.com, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo. Termasuk dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, tenaga ahli HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Tersangka ketujuh yang baru ditetapkan bernama Windy Purnama dari pihak swasta. Windy diketahui sebagai orang kepercayaan Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya permufakatan jahat yang dilakukan mereka. Kejagung menetapkan tersangka baru yaitu inisial WP terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kominfo 2020-2022. Tersangka WP diamankan di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kapus Penpon Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan pihaknya menetapkan tersangka atas nama WP yang notabene seorang swasta dianggap sebagai orang kepercayaan PT IH, yaitu Komisaris PT Solitech Media Energi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Bandara Jogja. Ketut mengatakan tersangka WP berperan sebagai orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan yang menjadi penghubung pihak-pihak tertentu dalam korupsi BTS 4G Kominfo dan Bakti Kominfo. Ketut mengatakan usai diamankan di Jogja, WP sempat dibawa ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian Kejagung menetapkan WP sebagai tersangka. Selanjutnya tersangka WP ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejari Jaksel. Dengan adanya penambahan tersangka itu, kini total tersangka di kasus dugaan korupsi BTS 4G sebanyak 7 orang. Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka ke-6 dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan negara itu diserahkan ke Kejagung totalnya sebesar 8,32 triliun. Dan berikut adalah 7 tersangka dalam kasus ini. Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali selaku Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Johnny G. Plate selaku Menkominfo, dan WP selaku orang kepercayaan tersangka Irwan. PLT Menkominfo Mahfud MD menghimbau para pegawai Kominfo terus bekerja dengan tenang dan tak gelisah. Ia menyebut penanganan kasus dugaan korupsi proyek BTS sudah memiliki prosedur hukum yang tak sembarang menyasar orang. Mahfud meminta para pegawai tak takut mengambil keputusan. Dia juga menghimbau agar kinerja para pegawai Kominfo tak terhambat dengan adanya kasus proyek BTS itu.
Sebelumnya, Kejagung memeriksa 6 orang di kasus dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan salah satu yang diperiksa adalah Johnny. Ketut mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian di kasus korupsi proyek BTS itu. Ia menuturkan pendalaman dan pemeriksaan untuk mengusut kasus itu akan terus dilakukan.